Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah dasar-dasar kimia analitik ingin mempresentasi tentang golongan 2A. Sebelum mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Next. Next ya. Perkenalkan, nama saya Elvina Rosiana Saragi dengan NIM terakhir 003 dari kelas KB 25. Perkenalkan, nama saya Siska Lorita dengan NIM belakang 012 dari KB 2025. Perkenalkan, saya Rizka Fitrina Yulistiani dengan NIM terakhir 022. Perkenalkan, nama saya Farisa Arifa dengan NIM terakhir 032. Next. Baik, di sini ada konsep dasar golongan 2A. Next. Golongan 2A sendiri merupakan bagian dari analisis kation secara sistematik dalam analitik kualitatif. Pemisahan kation berdasarkan perbedaan kelarutan senyawa sulfida dalam berbagai kondisi pH. Jadi, golongan 2A ini merupakan kation yang sulfidanya tidak larut dalam suasana asam, tetapi larut dalam asam kuat pengoksidasi. Next. Nah, jadi di sini golongan 2A ini terdiri dari 5 kation utama, yaitu merkurium, timbal, bismut, tembaga, dan kadmium. Nah, logam-logam ini tuh juga bersifat non-biodegradable dan dapat terakumulasi, menimbulkan resiko kesehatan, jadi tidak baik bagi kesehatan manusia. Next. Nah, jadi di sini ada reaksi pengendapan sulfida. Di sini kesetimbangan H2S ini terurai menjadi ion H- dan S2- dengan konstanta kesetimbangan yang sangat kecil, yaitu 10⁻⁻21. Nah, di dalam asam seperti HCl berkonsentrasi 0,3 m ini, konsentrasi ion sulfida atau S2- menjadi sangat-sangat rendah. Karena konsentrasi S2- ini sangat rendah, hanya sulfida yang punya KSP yang paling kecil saja yang bisa mengendap. Itulah mengapa hanya golongan 2A yang bisa mengendap di kondisi asam, sementara golongan 3 yang KSP-nya lebih besar tidak ikut mengendap. Next. Selanjutnya ada proses pemisahan kation golongan 2. Selanjutnya ada proses pemisahan kation golongan 2A. Proses yang pertama yaitu mempersiapkan larutan. Jadi larutan yang diambil bisa PP, Cu, Cd, Pi, dan Hg. Bisa ditambahkan HCl encer untuk menciptakan suasana asam. Tujuannya yaitu supaya kation golongan 2A ini mengendap dengan H2S. Next. Yang kedua, pengendapan dengan H2S. Alirkan gas H2 ke dalam larutan. Jadi akan membentuk sulfida Pb menjadi PbS, Cu menjadi CuS, Cd menjadi CdS, Pi menjadi Pi2S3, Hg menjadi HGS. Next. Lalu pemisahan pengendapan. Disaring endapan untuk memisahkan dari fitrat atau fitrat mengandung kation golongan lain. Lalu dicuci endapan dengan air suling agar tidak terjadi reptisasi. Next. Yang keempat, pelarut selektif. Endapan sulfida kemudian diuji kelarutannya. PbS, Cu, CdS, Bi2S3 larut dalam HNO3 pekat. Lalu HGS tidak larut dalam HNO3 tetapi larut dalam aqua regia atau campuran HCl plus HNO3. Next. Lalu diuji konfirmasi tiap kation. Pb2 ditambahkan Kl menjadi endapan kuning, Cu ditambahkan NH4OH menjadi larutan biru, Cd ditambahkan NaOH menjadi endapan putih, Bi
ditambahkan SnCl2 menjadi endapan hitam, Hg ditambah Hg larut dalam aqua reagina diuji dengan SnCl2 lalu menghasilkan endapan putih Hg2Cl2 kemudian berubah abu-abu karena logam Hg. Next. Reaksi khas uji konfirmasi tiap kation golongan 2A. Kation Pb menghasilkan endapan kuning PbL2 larut dalam air panas. Cu larut biru kompleks atau CuNH3 4Cd menghasilkan endapan putih. Bi menghasilkan endapan hitam logam Bi. Hg menghasilkan endapan putih Hg2Cl atau menjadi abu-abu. Next. Warna endapan sebagai indikator kualitatif. Next, kation Pb menghasilkan warna hitam. Kation Cu menghasilkan warna khas hitam. Cd menghasilkan warna khas kuning. Bi menghasilkan warna khas coklat kehitaman. Hg menghasilkan warna khas hitam. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan analisis. Next. Untuk aspek yang mempengaruhi antara lain, 1. pH larutan. Perubahan pH dapat mengubah spesiasi ion, kelarutan, pembentukan kompleks, dan reaktivitas kimia. Jadi semuanya berdampak pada sinyal yang diukur. 2. Konsentrasi pereaksi. Perubahan konsentrasi reagen dapat mempengaruhi linearitas respon instrumen yang berdampak pada presisi dan akurasi pengukuran. Jika terlalu rendah, reaksi mungkin tidak berjalan sempurna. Jika terlalu tinggi, dapat menimbulkan efek tumbang tindih, sinyal atau interferensi. Yang ketiga, urutan penambahan reagen. Mempengaruhi kinetika reaksi adanya pembentukan produk samping yang tidak dapat bercampur. Nilai absorbensi dan efisiensi ekstraksi karena perbedaan pembentukan intermediates atau interferensi kinetik. Yang keempat, suhu. Kenaikan suhu mempercepat reaksi karena lebih banyak molekul yang mencapai energi aktivasi. Dalam teknik analitik, suhu juga mempengaruhi stabilitas reagen atau kelompok yang terbentuk. Dan yang terakhir, ada kehadiran ion pengganggu. Ion lain dapat berinteraksi atau mengganggu reaksi analit, menyebabkan penurunan akurasi, keakuratan, dan selektivitas. Next. Selanjutnya ada bahaya kation di golongan 2A. Ada Pp2+, Hg2+, dan Cd2+. Next. Kation logam berat seperti timbal Pb, merkuri, Hg, dan kadium Cd digolongkan logam berat yang sangat toksik karena sifatnya yang tidak dapat didegradasi secara biologis dan punya potensi bioakumulasi dan biomagnifikasi dalam organisme hidup. Pb2+ atau timbal mengganti ion penting seperti Ca2+ dalam jaringan tulang dan saraf, menyebabkan gangguan neurologis, anemia, dan gangguan fungsi ginjal. Pb dikaitkan dengan gangguan kognitif, terutama pada anak. Hg2+ merkuri sangat toksik, terutama bentuk organiknya, seperti metil merkuri, yang mudah merusak masuk jaringan, menghambat enzim penting, dan menyebabkan kerusakan neurologis serius serta gangguan perkembangan saraf. Cd2+ kadium merusak ginjal, tubulus proksimal, disfungsi sistem reproduksi, dan dapat menyebabkan osteomalacia melalui gangguan metabolisme kalsium. Next. Aplikasi utama kation 2A di dunia ilmiah. Next. Ada katalis organik dan bahan fungsional. Mg, Ca, Sr, Ba berperan sebagai katalis dalam reaksi kimia organik, menawarkan alternatif terdapat logam transisi. Kompleks ini dapat memfasilitasi hidrogenisasi,
dan reaksi cross-coupling tertentu dalam kondisi yang lebih ramah lingkungan. Material terapan seperti MOF, penyimpanan energi SR2+ dan Ba2+ yang telah dieksploitasi sebagai pusat koordinasi dalam metal organik. Penyimpanan energi dan aplikasi baterai. Katalis modifikasi permukaan. Senyawa berbasis kation alkali tanah digunakan sebagai dopan dalam katalis heterogen. Analisis dan monitoring lingkungan. Dalam analisis sampel, air menjadi parameter penting untuk kualitas air serta tujuan balinoterapi. Yang terakhir, kimia kompleks dan biologi molekuler. Interaksi kompleks alkali tanah dan ligan biologis yang membuka kemungkinan peran Mg2+ dan Ca2+ dalam sistem biologis. Selanjutnya yaitu persamaan reaksi golongan 2A. Yang pertama yaitu reaksi logam golongan 2A dengan air, pembentukan hidroksida plus H2O. Contohnya yaitu Ca solid plus H2H2O menjadi CaOH2 aqueous plus H2 menjadi gas. Magnesium juga bereaksi Mg plus 2H2O menjadi MgOH2 plus H2. Reaksi ini lambat pada air dingin dan lebih cepat pada air panas. Yang kedua yaitu reaksi logam golongan 2A dengan asam, pembentukan garam plus H2. Contohnya yaitu Mg plus 2HCl menjadi MgCl2 plus H2. Serupa berlaku untuk Ca, Sr, Ba dengan asam klorida. Yang ketiga yaitu reaksi logam golongan 2A dengan oksigen, pembentukan oksida. Contohnya itu 2Mg plus O2 menjadi 2MgO. Yang kedua yaitu 2Ca plus O2 menjadi 2CO, 2CaO. Umumnya terjadi pada pemanasan atau nyala api. Yang keempat, reaksi logam 2A dengan halogen, pembentukan halida. Contohnya yaitu Mg plus Cl2 menjadi MgCl2, Ca plus Br2 menjadi CaBr2. Logam 2A membentuk garam halida MX2. Selanjutnya yaitu interferensi golongan 2A. Interferensi pada golongan 2A, khususnya ion kalsium Ca2+, sering terjadi dalam analisis kimia akibat keberadaan ion atau senyawa lain yang dapat mengganggu pembentukan atom bebas atau sinyal analitik. Salah satu bentuk interferensi kimia yang umum adalah keberadaan ion fosfat atau PO4 digamin yang dapat bereaksi dengan Ca2+ membentuk senyawa kalsium fosfat yang sukar larut, sehingga menurunkan intensitas serapan Ca pada metode spektrometri serapan atom atau AAS. Interferensi ini menyebabkan hasil analisis kadar kalsium menjadi lebih rendah dari nilai sebenarnya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa interferensi pada Ca2+ dapat diminimalkan dengan penambahan zat penyangga atau agen pengompleks, seperti lanthanum atau EDTA, yang berfungsi mengikat ion pengganggu sehingga kalsium tetap berada dalam bentuk bebas. Dengan pengendalian interferensi tersebut, ketelitian dan akurasi analisis unsur golongan 2A dapat ditingkatkan, terutama dalam sampel yang mengandung matriks kompleks. Selanjutnya, yaitu analisis kualitatif klasik versus modern metode instrumental. Analisis kualitatif klasik merupakan metode identifikasi zat berdasarkan reaksi kimia sederhana seperti perubahan warna dan pembentukan endapan yang diamati secara langsung. Metode ini banyak digunakan pada praktikum dasar karena prosedurnya sederhana dan biaya relatif rendah, namun memiliki keterbatasan pada sensitivitas dan ketelitian hasil analisis. Sebaliknya, metode instrumental seperti spektrofotometri, UV-Vis, dan spektrometri serapan atom menawarkan sensitivitas dan akurasi yang lebih tinggi dalam identifikasi zat, terutama pada konsentrasi rendah. Meskipun memerlukan peralatan mahal dan operator terlatih, metode instrumental memberikan data yang lebih objektif dan andal dibandingkan analisis kualitatif klasik.
Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.